Selamat sore jemaat sekalian. Percuma kita punya ruangan yang cakep-cakep, AC yang dingin, lampu yang terang. Tapi kalau nyanyinya tidak semangat itu percuma. Tapi puji Tuhan, dari tadi nyanyinya semangat. Amin? Oke. Mari kita buka Alkitab. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12, kita baca ayat yang ke-16. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-16. Kalau udah dapat, kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, juga untuk peringatan-peringatan yang Engkau tuliskan bagi kami, sehingga kami tidak salah jalan. Nah, seandainya kami mulai melupakan apa yang Engkau peringatkan, mohon Engkau ingatkan kami terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Peringatan Paulus di sini dari Alkitab adalah jangan ada orang yang menjadi cabul. Dan kata yang dipakai di sini adalah porneia. Ya. Berarti semua yang berhubungan dengan hal-hal yang porno. Jangan. Terus jangan mempunyai nafsu yang rendah. Dalam bahasa Yunaninya ini adalah bebelos. Di bahasa Inggrisnya diterjemahkan profane. Saya cek artinya di kamus. Profane itu artinya mengabdi kepada yang tidak kudus. Atau tidak hormat kepada Allah. Jadi kebalikan dari menghormati Tuhan, kebalikan dari hidup kudus, justru yang diterjemahkan oleh LAI nafsunya rendah ini adalah mengabdikan diri kepada hal-hal yang tidak kudus. Justru mengejar hal-hal yang menjijikkan, yang keji bagi Tuhan. Tidak ada rasa hormat kepada Tuhan, tidak ada rasa ingin melakukan kehendak Tuhan, mengakui Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Esau. Ini deskripsi Alkitab tentang Esau. Dan di dalam Roma, pasal yang ke-9 ayat 13, Tuhan berkata dengan cukup suatu kesimpulan yang sangat keras sekali, bahwa ia membenci Esau. Kenapa Tuhan sampai membenci Esau? Tidak banyak orang yang Tuhan benci. Bahkan mungkin di dalam Alkitab bisa dihitung ada berapa orang yang dikatakan bahwa Tuhan membencinya. Ya, mungkin suatu saat akan ada khotbah tentang siapa saja yang Tuhan benci. Esau salah satunya, ada Nikolaus lagi. Tetapi, kenapa Tuhan membenci Esau? Karena nafsunya. Ya. Karena apa yang dia kejar. Apa yang Esau pilih. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat istri-istri Esau. Karena dari pilihan istri itulah kita bisa melihat hati Esau, pilihannya Esau, keinginannya Esau. Kan pernikahan adalah sesuatu yang sangat besar, toh? Sesuatu yang dipikirkan, sesuatu yang merupakan seperti titik perubahan di dalam hidup. Berarti ketika Esau memilih istri atau mengambil istri, kita bisa melihat ke dalam hati Esau apa yang dia pilih, apa yang dia suka, apa yang dia kejar. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Ini dari tadi kayak ada kresek-kresek. Enggak ya?
Kejadian pasal 26. Coba kita lihat ayat 34 dan 35. Oke. Kejadian 26. Tadi saya bilang apa? 26 kan? 26. Ayat 34 dan 35. Oke, kalau sudah dapat saya bacakan. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Tangan Anda ditaruh di sini karena kita akan bolak-balik lagi. Di 36 sekarang, Kejadian 36. Kejadian pasal 36 ayat 1 saya bacakan sampai ayat 5. Dan ini juga dikasih tanda. Oke, Kejadian pasal 36 ayat 1. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, orang Zibeon, orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeush, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Ini adalah istri-istri dari Esau. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Nomor 1, langsung kita lihat bahwa dia menikahi banyak istri. Esau berpoligami, dan di pasal 26, sesudah dia berumur 40 tahun, dia menikah. Dari kalimatnya, kelihatannya sekali menikah langsung sekaligus 2. Wow, setelah dia berumur 40 tahun, dia mengambil Yudit dan Basmat. Langsung sekali menikah 2. Menikah lebih dari 1 istri, zaman dulu, dan mungkin zaman sekarang juga, adalah tanda kekuasaan. Ya. Tanda kekayaan. Nih, saya punya kekuasaan, saya bisa mengambil istri. Istri saya yang pertama nggak bisa protes, saya mau ngambil yang kedua, saya punya kuasa. Saya punya kekayaan, saya bisa menghidupi banyak istri. Ya. Ada banyak raja-raja zaman dulu yang mengambil lebih dari 1 istri. Entah mungkin apa yang dipikirkan, mungkin ada penasehatnya bisik sana sini, Tuhan kalau Tuhan cuma punya 1 istri, kayaknya terlalu miskin. Karena Tuanku raja kaya, ambillah 2, 3, 4, dan mungkin lebih. Sampai 1000 istrinya. Jadi pada waktu itu adalah tanda bahwa seseorang itu hebat. Esau, dia anak orang kaya, ya kan? Anak orang kaya, orang paling kaya mungkin di daerah itu. Dia punya banyak ternak, bapaknya, oh dia adalah pewaris, dia adalah ahli waris yang sulung. Nanti dia akan mendapat 2 bagian, adiknya akan mendapat 1 bagian saja. Jadi, ketika dia menikah, mungkin untuk menunjukkan kekayaannya, dia mengambil lebih dari 1 istri. Dia mengambil 2. Tapi selain tanda dari kekayaan, tanda dari kekuasaan, poligami juga adalah tanda dari hawa nafsu. Tanda dari hawa nafsu. Orang yang mengambil istri lebih dari 1, atau mengambil suami lebih dari 1, sama aja. Ya. Yang mengambil istri lebih dari 1, itu tandanya. Ini tanda hawa nafsu. Kalau ada yang punya alasan, aduh kasihan, ini wanita ini kasihan, dia nggak punya suami, saya kasih dia suami, saya nikahi dia. Itu alasan omong kosong. Ya, tidak ada alasan seperti itu. Kalau Anda kasihan kepada seorang wanita, janda atau apa, bukan dengan dinikahi. Ya. Nah, alasan yang paling omong kosong, paling tidak masuk akal sama sekali. Itu karena nafsu. Tidak bisa lari daripada alasan ini. Ujung-ujungnya semua orang tahu kalau menikah lebih dari 1 kali, menikah lebih dari 1 istri, itu karena hawa nafsu. Jadi, banyak orang hari ini mengikuti hawa nafsunya. Karena bisa. Karena dia mampu. Karena mungkin diperbolehkan oleh agamanya. Ada satu sekte yang berpusat di Amerika, di Utah. Nah, langsung aja, Mormon. Ya, nggak usah kita pakai nama samaran. Mormon.
mengajarkan, mendorong supaya laki-laki menikah sebanyak-banyaknya istri. Sebanyak-banyaknya, saudara. Karena apa? Karena pendirinya juga begitu. Nah, kenapa pendirinya begitu? Tadi kita barusan melihat apa alasannya, saudara? Tanda apa? Tanda hawa nafsu. Tidak bisa lari dari ini. Ya. Nah, orang muda juga. Mungkin waktu muda tampaknya baik. Tampaknya dia setia. Tampaknya dia mendengarkan firman Tuhan. Waktu dia miskin mungkin tampaknya dia rela berjuang. Waktu ada yang mengawasi tampaknya jujur. Tetapi ketika dia sudah lepas dari pengawasan, ketika dia sudah besar, ketika dia sudah tidak ada lagi yang menahan dia. Dia mengikuti keinginan nafsunya. Ini adalah satu masalah. Dan Esau menjadi contoh yang sangat pas untuk orang-orang demikian. Lalu, kita melihat bahwa ternyata istri-istri dari Esau ini adalah penyembah-penyembah berhala. Kita tahu dari mana? Tadi kita baru baca di 2 perikop Kejadian pasal 26 dan pasal 36. Dan kita temukan ada Yudit di pasal 26, Yudit kemudian Basmat. Lalu kemudian di pasal 36 ada 3 nama lain. Ya. Nah sebenarnya di pasal 28 ada lagi Mahalat. Ya, jadi sebenarnya ada 3. Ada 3 perikop, cuman tadi kita nggak baca salah satunya. Jadi ada Yudit, Basmat, Mahalat. Mahalat itu adalah anak Ismail, adik Nebayot. Kemudian di pasal 36 ada Oholibama dan Basmat. Nah, kenapa ada 2 perikop yang mencatat nama yang berbeda untuk istri-istri Esau? Ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang tradisional menganggap bahwa 3-tiganya ini punya nama yang berbeda. Ya, 3-tiganya namanya berbeda, jadi Yudit, Basmat, sama Mahalat sebenarnya sama dengan Oholibama, Ada, sama Mahalat. Ya, jadi 3 orang ini sama. Penafsiran yang sedikit lebih modern percaya sebenarnya ya kurang lebih sama, tetapi si Ada, Yudit itu bukan sama dengan Oholibama. Nah, jadi ada 4. Jadi yang pertama ada Yudit, kemudian Yudit, Basmat, kemudian Oholibama, Ada itu sama dengan si Basmat. Jadi plus Basmat dan Mahalat. Basmat garis miring Mahalat. Jadi total ada 4 istri. Ada yang bilang lagi bahwa sebenarnya si Ada itu tidak sama dengan Basmat. Jadi total ada 5. Ya. Lalu ada lagi yang lebih modern lagi yang berkata bahwa ini sebenarnya 6-6-nya semuanya beda semua. Ya. Mahalat, Basmat juga nggak sama. Ini kalau kalian mulai pusing, ya, nggak apa-apa. Pokoknya ada yang berpikir bahwa Esau punya 3 istri, punya 4 istri, punya 5 istri, atau punya 6 istri. Penafsirannya ada itu semua. Ya. Nah, bagaimanapun tidak masalah, karena orang memang bisa punya lebih dari 1 nama. Petrus saja ya, adalah nama yang diberikan oleh Tuhan. Tadinya dia adalah Simon, dia punya nama lain Kefas. Ya. Ada Thomas, disebut juga Didimus. Orang bisa punya nama, karena nama itu ada yang proper, ada yang nama asli, juga ada yang deskriptif atau panggilan. Yang panggilan atau deskriptif ini biasanya orang panggil dia karena ada sesuatu yang khas, dan orang panggil itu berdasarkan sifat itu. Ya, sifat itu. Misalnya ada julukan, dulu di gereja kita ada banyak yang namanya Yuliana.
Jadi akhirnya ada julukan Yuliana yang tinggi sama Yuliana yang pendek, gitu. Yang jangkung sama yang gendut. Gitu. Namanya bukan jangkung, namanya bukan gendut, tetapi itu cuma panggilan dan bersifat deskriptif. Nah, seringkali Alkitab mencatatkan nama itu deskriptif berdasarkan apa yang menonjol dan suatu pengajaran pada orang itu. Jadi coba kita lihat istri-istrinya si Esau ini. Pertama ada si Ada, ya, di pasal 36 kan ada namanya Ada. Nama ini artinya dari bahasa Ibrani-nya adalah adayat, berarti perhiasan. Dan konotasinya adalah ini adalah perempuan yang memakai perhiasannya untuk bersundal. Ya, nama Ada ini adalah perempuan yang bersundal, dan sebelum dia bersundal dia memakai perhiasan untuk memikat laki-laki dan orang datang dan memuaskan nafsunya. Ini jelas bukan istri idaman atau ideal sesuai dengan standar sekarang. Tapi nggak tahu menurut standar orang Kanaan ya. Karena ini ternyata umum di Kanaan. Tapi si Esau malah memilih si Ada ini untuk dinikahi, untuk dijadikan istri. Aneh bahwa dia bisa ketemu dengan wanita sundal. Bisa kenal dengan wanita sundal. Malah terpikat oleh wanita sundal dan mau menjadikan dia istrinya. Jangan-jangan si Esau ini pernah memakai servis dari si Ada ini. Nggak tahu. Ya. Lalu kemudian, namanya selain Ada kan Basmat. Ya. Nah, kalau Basmat ini dari kata besamim, artinya kemenyan. Konotasinya ini adalah suatu wangi-wangian atau parfum yang harum pada saat yang dipakai pada saat mau bersundal. Wah, namanya Ada perhiasan untuk bersundal, garis miring Basmat, yaitu wangi-wangian untuk bersundal. Langsung kita bisa membuat kesimpulan awal, kira-kira nafsunya si Esau ini kayak apa. Ya, langsung bisa kelihatan dari wanita yang dia pilih, yang suka bersundal, yang cabul, yang tidak setia, itu yang dipilih. Lalu kemudian Yudit atau Oholibama. Yudit, Oholibama. Nah, mau yang mana dulu nih? Yudit, Oholibama dulu mungkin, atau ya Yudit dulu boleh. Yudit sebenarnya adalah artinya Yahudi, tapi feminim. Ya, jadi wanita Yahudi. Kenapa ini ditulis di pasal 26? Ya. Mungkin pada waktu itu si Esau mengambil istri, lalu yang satu dipanggil Yudit. Ya. Dan itu untuk mengecoh orang tuanya, supaya berpikir bahwa dia mengambil seorang yang baik-baik, yang Yahudi gitu. Tetapi sebenarnya nama aslinya adalah Oholibama, dan Oholibama berasal dari dua kata, Ohel dan Bama. Ohel artinya kemah, Bama artinya adalah tempat atau bukit pengorbanan. Ya. Yang di satu raja-raja, dua raja-raja, yang Tuhan sangat benci itu, yaitu orang Israel mendirikan bukit-bukit pengorbanan, yang bahkan dimulai oleh Salomo, yang mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk istri-istrinya. Jadi Oholibama artinya kemah yang terbuka bagi aktivitas pengorbanan. Ya, artinya untuk penyembahan berhala. Jadi kemahnya terbuka bagi siapa saja yang mau datang dan menyembah berhala. Dan konotasinya adalah melakukan persundalan sambil beribadah itu. Ya. Karena di Kanaan ada banyak dewa-dewi yang ciri khasnya adalah hubungan intim dengan imam wanitanya. Ya, salah satunya adalah Dewi Asyera, Asyitoret. Ya, yang dari namanya saja
sudah konotasinya ke persundalan keimamatan. Jadi ada Basmat, Yudit ini tipuan, Oholibama, ini semuanya konotasinya persundalan atau penyembahan berhala. Dua istri pertama yang langsung diambil oleh Esau, dua-duanya dari Kanaan, penyembah berhala, pesundal, dan dua-duanya menyebabkan hati Ishak dan Ribka itu pedih, katanya. Ya, di pasal 26 ayat yang ke-35. Hati mereka pedih. Kenapa hati orang tua bisa pedih melihat menantunya bersundal, melihat menantunya menyembah berhala, menarik anaknya makin jauh dari Tuhan? Ya jelas orang tua manapun akan pedih hatinya. Lalu Esau kemudian sadar bahwa pilihan istrinya tidak menyenangkan kedua orang tuanya. Apa yang Esau lakukan? Dia mengambil istri ketiga. Ini kayak udah salah, lalu kemudian dicoba perbaiki dengan satu kesalahan lain, ya. Kayak minus kali minus nanti jadinya plus gitu. Enggak begitu, saudara. Ya. Kesalahan tidak akan diperbaiki dengan kesalahan lainnya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia pilih satu orang istri lagi. Kali ini dia pilih anaknya Ismail. Siapa Ismail? Ismail adalah saudara kakaknya si Ishak kan? Dia adalah abangnya si Ishak. Jadi dia pikir, nah kalau begitu istri ketiga saya, karena istri 1 dan 2 saya tidak disayang oleh bapak ibu saya, maka saya akan pilih istri ketiga. Tetapi namanya adalah Mahalat. Ya. Dan Mahalat ini salah satu artinya adalah penyakit. Penyakit. Ini adalah suatu komentari sesudah Ishak dan Ribka mereka mengirim Yakub pergi, Ribka yang mengirim Yakub pergi, ya. Dan Ishak berpesan supaya Yakub jangan sekali-kali mengambil perempuan dari antara orang Kanaan. Oleh sebab itu dia dikirim untuk pergi kembali ke rumah bapaknya, rumah berarti kaum keluarganya, ya, untuk mengambil istri di sana. Nah, pada waktu itu Esau kemudian mengambil seorang istri dan namanya adalah Penyakit. Ya. Namanya Penyakit. Sangat mungkin ini bukannya mengobati Ishak dan Ribka, tetapi malah membuat mereka tambah merana, tambah sakit hati. Kenapa? Karena nama sebenarnya dari si Mahalat ini adalah Basmat. Namanya Basmat juga. Ya. Oke, memang Basmat punya arti lain, kan kemenyan tadi kan. Bisa saja berarti perbuatannya harum. Berarti dia berbuat baik, perbuatannya manis. Tetapi kelihatannya itu tidak demikian karena menurut tradisi Yahudi, keturunan Ismail habis itu mereka termasuk yang agak ganas dan mereka menduduki suatu daerah Seir, segala macam Hoir untuk menjadi daerah mereka sendiri dan mereka membunuh banyak orang di situ. Dan kelihatannya tidak ada konotasi yang positif, yang manis pada keturunan Ismail. Jadi nama Basmat ini, ya, kemenyan, kelihatannya konotasinya sama, buruk. Jadi si Esau, dia sudah mengambil 2 istri yang penyembah berhala, ya, kemudian istri ketiganya juga sama penyembah berhala juga. Kenapa bisa sampai kayak begini? Kenapa kejadiannya sampai separah ini? Kalau dirunut-runut, salah siapa sih? Ya kan? Mungkin kalau ada yang mau menyalahkan Tuhan, dia akan bilang kenapa Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, kenapa sampai
dibawa ke Kanaan, ya kan? Sampai punya anak di Kanaan, cari istri susah, mesti pulang sampai jauh. Kan akhirnya anaknya, cucunya Esau, ya, cucunya Abraham, akhirnya dapat istri di orang Kanaan. Ini kalau orang mau menyalahkan Tuhan, ya. Tapi sebenarnya kalau kita bertanya, kenapa sih Tuhan membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk lalu kemudian datang ke Kanaan? Padahal Kanaan adalah tempat yang penuh dengan orang jahat, yang pada waktu itu menyembah berhala. Kenapa Tuhan malah membawa Abraham ke situ? Oke, Tuhan akan memberikan negeri itu kepada Abraham, tetapi kan tidak segera. Kenapa Tuhan tidak tunggu sampai akan memberikannya, baru kemudian bawa Abraham ke situ? Kenapa Tuhan bawa dulu, lalu kemudian sampai Abraham mati pun masih belum dikasih-kasih? Malahan tunggu sampai 500 tahun lebih lagi, baru kemudian dikasih kepada keturunannya. Sebenarnya begini, ini adalah suatu paralel, dan ada persamaan yang jelas dengan hidup kita. Karena dunia ini kan jahat. Sama seperti tanah Kanaan pada waktu itu, penuh dengan kejahatan. Dunia yang kita tinggali ini jahat. Tetapi Tuhan membiarkan kita tinggal di dunia ini. Hanya saja Tuhan tidak mau Abraham menjadi sama seperti orang Kanaan. Tuhan tidak mau Abraham menjadi orang Kanaan. Oleh sebab itu, ketika Abraham pergi ke tempat di mana Tuhan suruh dia pergi, dan ternyata itu ada di tanah Kanaan, Abraham tinggal di kemah. Dia memilih lokasi di antara Betel dengan Ai, dan di situ dia mendirikan tendanya, mendirikan kemahnya. Dia tidak tinggal di Betel dan menjadi warga Betel, tidak pergi ke Ai lalu kemudian menjadi penduduk kota Ai. Dia tinggal di antaranya. Dia terpisah dengan penduduk Kanaan. Memang dia tinggal di samping mereka, tetapi Abraham datang ke situ sebagai pendatang. Dia orang asing. Dia tidak memasukkan diri ke dalam masyarakat seolah-olah, oke, saya sekarang mau menjadi penduduk Kanaan. Dia ke situ sebagai pendatang. Dan tahukah Anda bahwa kita di dunia ini juga adalah pendatang? Makanya ada lagu yang musafir itu, apa? Kita ini musafir karena kita cuma numpang lewat di dunia ini. Ini bukanlah dunia kita yang sesungguhnya. Oke, Tuhan memang akan memberikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya, tetapi tidak sekarang. Dunia ini yang rusak, yang jahat ini akan Tuhan hukum dulu, Tuhan hakimi berdasarkan kekudusannya, firman-Nya yang adil. Baru kemudian dibaharui dan diberikan kepada anak-anaknya. Tapi sementara itu, Tuhan mau supaya Abraham berada di tengah-tengah orang Kanaan, tetapi berbeda dari orang Kanaan, supaya orang Kanaan yang begitu jahat itu bisa melihat ternyata ada cara hidup yang lain, ada cara hidup yang kudus. Ternyata ada orang yang menyembah bukan dewa-dewi yang terbuat dari patung, tetapi menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan memberkati Abraham supaya orang-orang di sekeliling Abraham bisa tertarik. Maksudnya Tuhan bisa mengambil perhatian mereka, mencuri perhatian mereka. Hei, lihat, ini Abraham saya berkati. Kenapa dia diberkati oleh Tuhan? Karena dia menyembah Tuhan. Jadi, walaupun Abraham berada di situ, Tuhan punya kepentingan supaya Abraham tidak menjadi sama seperti orang-orang di situ dan menjadi duniawi. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen kan tinggal di dunia juga. Tetapi kita jangan menjadi seperti dunia ini. Jangan mengadopsi gaya bicara dunia ini. Jangan mengadopsi kesukaan-kesukaannya. Jangan kita memberhalakan apa yang orang dunia berhalakan. Mengidolakan yang dunia ini idolakan. Mau dia datang dari Merkurius, Venus, atau Mars, itu yang dunia idolakan. Bukan yang kita idolakan.
Jadi, Abraham tidak mau menjadikan dirinya sama. Makanya dia tidak mau memilihkan seorang istri buat Ishak dari antara orang Kanaan. Karena dia tahu seandainya Ishak mendapat istri orang Kanaan, Ishak akan berubah menjadi orang Kanaan. Tapi enggak. Malah Esau yang dapat istri orang Kanaan. Esau mendapat 2 istri, mendapat 3 istri orang Kanaan. Minimal kalau bukan 4, 5, atau 6. Dan akhirnya Esau menjadi orang yang apa? Nafsunya rendah, profane, yang mengejar hal yang tidak kudus. Kebalikannya dari kekudusan. Dan itu memedihkan hati Ishak dan Ribka. Saudara, bukan hanya akan memedihkan hati orang tua. Kalau Anda memilih pasangan yang dari dunia ini, maka bukan hanya orang tua Anda yang akan pedih hatinya. Awas, Anda sendiri pun nanti akan pedih hatinya dan akan merana. Tidak peduli berapa cantik, berapa kaya, berapa lucu calon pasangan itu. Tapi penduduk Kanaan itu adalah penyembah berhala. Jadi, hati-hati siapa yang dipilih. Dan itu akan menunjukkan apa yang kita pikirkan, apa yang Anda inginkan, hawa nafsumu. Itu yang Anda kejar. Itu yang Anda pilih. Hati-hati. Lalu, yang ketiga. Apa yang Esau lakukan? Dia hanya mau tampaknya berbuat baik. Hanya mau kelihatannya berbuat baik untuk menyenangkan orang lain. Di depan orang tuanya kan, Esau bersikap baik. Waktu Ishak panggil, Esau, ini saya mau kasih kamu berkat. Kamu berburu lalu kemudian masak yang seperti saya suka. Nanti saya akan berkati kamu. Waktu itu Ishak katanya matanya sudah buram. Menariknya, ada tradisi Yahudi yang bilang bahwa mata Ishak itu rusak gara-gara terlalu banyak kemenyan yang masuk ke matanya jadi buram. Saya nggak tahu benar apa enggak. Kalau benar itu berarti gara-gara siapa? Gara-gara Basmat. Ya, gara-gara si Basmat, istrinya si Esau. Jadi, Esau langsung bilang apa? Siap. Langsung pergi berburu. Di depan bapaknya, baik-baik ya. Di depan orang tuanya, dia baik-baik, manis sekali. Tetapi itu hanya di depan orang tuanya saja. Karena sebenarnya dia tidak peduli dengan berkat rohaninya. Dia hanya peduli dengan berkat materialnya, berkat jasmaninya. Oleh sebab itu, ketika itu terancam, ketika berkat jasmani yang akan dia terima itu terancam, dengan enteng, dia bisa menukarkan berkat rohani. Berkat rohaninya dia tukarkan, dia buang, dia jual, demi berkat jasmani. Oleh sebab itu, waktu Yakub menawarkan, jual saja hak kesulunganmu itu. Semangkuk kacang merah, dengan enteng dia lepas. Ini sifat sebenarnya. Buktinya waktu dia akhirnya menyadari sesudah lama, nggak tahu berapa tahun dia menikah dengan 2 istri yang orang Het itu. Lalu kemudian dia menyadari bahwa orang tuanya tidak suka, dia kemudian mengambil seorang istri lagi. Dan kali ini, dia kayaknya mau membuat orang tuanya senang. Ya, makanya dia memilih dari kaum keluarganya. Esau salah paham. Dia pikir Ishak dan Ribka sukanya dengan yang keluarga. Pokoknya harus keluarga. Ya, harus keluarga. Asal keluarga, maka oke. Jadi dia pilih, oke, kalau gitu saya pilih. Tapi dia pilih berdasarkan apa? Berdasarkan nafsunya juga toh. Makanya kena pilih Mahalat. Garis miring Basmat. Karena dia hanya tampaknya saja mau menyenangkan, tampaknya saja mau melakukan hal yang benar. Tapi sebenarnya nafsunya tidak demikian. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Ishak dan Ribka?
adalah menantu yang mengenal dan menyembah Yehova. Itu yang diinginkan oleh Ishak. Oleh sebab itu, ketika Yakub disuruh pergi dan kembali ke rumahnya si Ribka, itu tujuannya karena di rumahnya yang dulu itu memang masih mengenal Yehova. Nggak tahu seberapa rajin, seberapa giat menyembah Yehova, tetapi yang jelas masih mengenal. Nah, itu yang dipesankan kepada Yakub. Esau gimana? Esau tidak peduli dengan itu. Demikian juga banyak orang Kristen hari ini. Terutama yang muda. Ya, terutama yang muda. Yang tampaknya, hanya tampaknya saja, ingin berbuat baik. Pokoknya yang penting nggak dimarahin. Yang penting nggak dihukum. Saya akan berbuat yang kelihatan baik. Yang penting orang tua saya senang. Yang penting saya nggak ketahuan. Selama saya tidak ketahuan, saya tidak akan dimarahin. Saya tidak akan kena hukum. Saya akan melakukan apa yang kelihatan oleh orang dengan baik. Tetapi apa yang sesungguhnya di dalam hati, apa yang dia kejar. Banyak orang cuma berpikir, yang penting saya nggak separah teman saya kok. Wah, coba aja lihat teman saya, lebih parah lagi. Kenapa marahinnya saya? Kenapa saya yang dihukum? Itu masih ada saudara saya, adik saya, abang saya. Lebih parah lagi. Teman saya, lebih parah lagi. Ini menunjukkan sifat yang sama dengan Esau. Kalau Esau tidak menganggap bahwa hal-hal yang rohani itu penting, makanya dia mengejar hal-hal yang bersifat jasmani, yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Tetapi kalau orang muda hari ini juga hanya melakukan apa yang kelihatannya saja baik. Maka apa bedanya dengan Esau? Apa lebih baiknya kamu dibandingkan Esau? Kalau Tuhan benci kepada sifat Esau ini, nanti Tuhan benci juga kepada Anda. Kalau Esau, dia punya nafsu yang rendah. Dia punya pilihan kayak begini. Orang hari ini zaman modern pun kalau nafsunya rendah, sama kayak Esau, kalau tidak lebih baik dari Esau, pilihannya akan sama juga seperti Esau. Maka dia akan mengambil jalan yang sama seperti Esau. Dan sungguh tragis. Karena Esau menukarkan sesuatu yang begitu berharga, suatu berkat rohani, yang padahal sudah ada di tangan dia. Nah, jangan-jangan yang duduk di sini, yang sudah memiliki sesuatu yang begitu berharga di depan matanya, di tangannya. Karena Anda duduk di sini setiap minggu, lebih dari 2 kali. Anda mendengarkan khotbah minimal 3 kali seminggu. Mendengarkan Injil, ada peringatan firman Tuhan, ada teguran. Tetapi kalau Anda tidak peduli, kalau Anda menganggap itu tidak penting, Anda membuangnya. Anda menutup telinga. Anda tidak mau mendengarkan dan mengeraskan hati. Maka itu sama seperti Esau yang membuang hak kesulungannya. Bukan berkat jasmani yang dia buang. Dia membuang berkat rohaninya. Tetapi ketika belakangan dia menyesal, dia mencarinya lagi dengan mencucurkan air mata. Dia sampai menangis, minta berkat itu. Tetapi karena sudah dia buang, dia tidak mendapatkannya. Orang-orang yang hanya ingin memuaskan hawa nafsunya, hanya ingin menghindari kena marah, kena hukum, maka dia akan memilih apa yang dipilih oleh Esau ini. Gampang sekali bilang Esau bodoh ya. Masa hak kesulungan ditukar dengan semangkok kacang merah? Tetapi kalau nafsu Anda tidak lebih baik dari Esau, maka Anda sama begonya dengan Esau. Sama.
Jadi apa yang harusnya dilakukan? Coba bandingkan dengan Yakub saudaranya. Walaupun Yakub tidak sempurna, ya, walaupun Yakub ini juga agak licik, walaupun dia pakai trik, walaupun dia main ini psikologi dan lain sebagainya, tetapi dia setidaknya dia punya kerinduan untuk mengejar Tuhan. Yakub benar-benar mau mengejar Tuhan. Padahal dua saudara ini, si Esau dan Yakub, pasti mendengar cerita-cerita yang sama. Abraham menceritakan, kan masih ketemu dengan Abraham. Abraham ceritakan bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Cerita bagaimana dia tunggu di Haran sampai dia 75, lalu kemudian pergi, kemudian menetap di Betel, kemudian begini, begitu, kemudian dia harus pergi ke Mesir, sampai Sarai istrinya hampir diambil oleh Firaun. Cerita-cerita itu ternyata didengarkan oleh yang satu, tetapi diabaikan oleh yang lain. Yang satu mendengarkan dengan seksama, yang lainnya acuh tak acuh. Ah, bosan, sudah sering saya dengar. Bosan. Blok kelas 3 hari, waduh, udah sering. Tetapi tidak didengar, tidak benar-benar masuk di dalam hati. Padahal dua-duanya mendengarkan. Tetapi yang satu mengejar Tuhan, yang satu mengejar hal-hal yang bersifat rohani. Yang satunya lagi memiliki nafsu yang rendah. Justru kebalikannya, dia mengejar hal-hal yang tidak kudus. Dia melihat ada yang sundal, dia mau, padahal bego banget. Bodoh sekali. Karena istri-istrinya juga bersundal walaupun sudah menikah sama dia. Siapa yang suka begitu? Ternyata Esau suka. Buktinya sampai dia pilih yang ketiga juga masih sama. Kalau dia pilih 2 udah salah pilih, harusnya yang ketiga dia pilihnya beda dong. Kalau dia nyesel, kalau dia sudah belajar, kalau dia udah tobat. Enggak. Sudah salah pilih 2-nya, yang ketiga masih dipilih yang sama. Ternyata memang Esau tipe yang sukanya kayak gitu. Betapa kacaunya, betapa rusaknya sesudah dia 40 tahun. 40 tahun sebelumnya dia ngapain aja? 40 tahun sebelumnya dia dengar khotbahnya apa? 40 tahun sebelumnya apa yang dia inginkan, apa cita-citanya? Apa kesukaannya? Berburu. Jadi, kalau mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, nafsunya rendah, nanti 40 tahun, lihat ke belakang. Apa pilihan-pilihannya, dan kemudian bandingkan. Kejarlah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon ampun jikalau kami sering jatuh ke dalam dosa dan sering mengikuti hawa nafsu kami. Kami sungguh menyesalinya. Dan apabila ada kesempatan bagi kami untuk memperbaikinya, Tuhan, tolong, sebab kami ingin berubah dan kami ingin memperbaiki. Biarlah hati dan pikiran kami arahkan kepada Engkau dan kepada hal-hal yang kudus, yang rohani. Dan kami menjauhi dunia dan segala kenikmatannya yang berusaha memikat kami. Supaya kami mengikuti nasihat dari Paulus kepada Timotius untuk menjauhi nafsu orang muda. Dan supaya kami mengejar Engkau. Kami mengejar apa yang adil, yang kudus, yang setia, yang beriman. Dan itulah yang menjadi kesukaan kami. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami dan meluruskan kami, agar kami bisa terhindar dari jalannya Esau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Esau sudah banyak dengar khotbah. Kalau kita hitung, Esau itu lahir waktu Ishak berumur 60 tahun. Sedangkan Ishak lahir waktu Abraham berumur 100 tahun. Jadi berarti Esau lahir waktu Abraham berumur 160 tahun.
Berarti Esau dan Yakub, cucunya Abraham, itu ketemu Abraham selama 15 tahun pertama hidup mereka, karena Abraham hidup sampai 175 tahun. Ya. Jadi mungkin sudah dengar khotbah dari kakeknya, tentu dengar khotbah dari bapaknya. Tapi ya, walaupun mereka kembar, yang satu menerima, yang satu tidak. Yakub menerima dan Esau tidak. Mari kita bagi berdiri. Jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Anda perlu membuat keputusan untuk keselamatan, kalau Anda perlu membuat keputusan untuk bergabung dengan jemaat, kalau Anda perlu membuat keputusan rohani lain dalam hidupmu, mari kita nyanyikan lagu nomor 181, Ada Tempat di Salib Buatmu. Baik itu dalam keselamatan, dalam mengejar kasih karunia Tuhan, keputusan-keputusan rohani, ada tempat di salib buatmu. Hanya saja Anda mau atau tidak. Kalau Anda perlu maju untuk membuat keputusan publik, silakan maju.